Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komputer setahu saya. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya mahasiswa dari Setia Amuntai. Nama saya Muhammad Hilmi, NPM 202207814, lokal 3B non-reguler, tempat tanggal lahir Tarangan 11 Agustus 1995, agama saya Islam, alamat rumah saya Jalan Abdul Hamid, Desa Tarangan RT 01, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan. Status saya belum kawin. Tinggi badan saya 165 cm, berat badan saya 70 kg. Kemudian email saya mmdhelmi1108@gmail.com. Kita lanjut ke pembahasan materi, yaitu komputer setahu saya. Setahu saya komputer adalah gabungan dari berbagai komponen-komponen yang menjadi satu sehingga menjadi sebuah sistem yang dapat digunakan untuk memperoleh data, mengelola, dan menyebarkan informasi data tersebut. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantuan. Tetapi artinya kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam arti seperti itu, terdapat alat seperti slide rod, jenis kalkulator mekanik melalui dari abakus dan seterusnya, sampai semua komputer elektronik yang kontemporer. Istilahnya lebih baik yang cocok untuk arti luas seperti komputer adalah yang mengelola informasi atau sistem pengelolaan informasi. Selama bertahun-tahun sudah ada beberapa arti yang berbeda dalam kata komputer. Dan beberapa kata yang berbeda tersebut sekarang disebut sebagai komputer. Kata komputer secara umumnya pernah digunakan untuk mendefinisikan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa mesin pembantu. Menurut Bert Conquest Dictionary on Etymology, kata tersebut digunakan dalam bahasa Inggris pada tahun 1646 sebagai kata untuk orang yang menghitung. Kemudian menjelang 1997 juga digunakan sebagai alat hitung mekanis. Sekalipun demikian, definisi di atas mencakup banyak alat khusus yang hanya bisa memperhitungkan satu atau beberapa fungsi. Ketika mempertimbangkan komputer modern, sifat yang paling membedakan mereka dari alat penghitung yang terdahulu ialah dengan memprogram yang benar. Semua komputer dapat mengimulasi sifat apapun, meskipun barangkali dibatasi oleh kapasitas penyimpanan dan kecepatan yang berbeda. Dan memang dipercaya bahwa mesin sekarang bisa meniru alat perkomputeran yang akan diciptakan manusia pada masa depan. Dalam suatu pengertian, batas kemampuan ini adalah tes yang digunakan karena mengenali komputer maksud umum dari alat maksud istimewa yang lebih awal. Definisi dari maksud umum bisa diformulasikan dalam syarat bahwa suatu mesin harus dapat meniru mesin Turing universal. Komponen-komponen komputer, yang pertama ialah prosesor, kedua memori, yang ketiga motherboard, yang keempat casing, yang kelima power supply, yang keenam CD-ROM, yang ketujuh monitor, yang kedelapan VGA, kesembilan hard disk, kesepuluh kabel power. Cara kerja komputer. Saat teknologi yang dipakai pada komputer digital sudah diganti secara dramatis sejak komputer pertama pada tahun 1940-an, komputer kebanyakan masih menggunakan arsitektur Van Neumann. Arsitektur Van Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama. Bagian 4 utama itu ialah unit aritmatika dan logis atau yang disebut dengan ALU, kemudian unit kontrol, memori, dan alat masuk dan hasil. Secara kolektif dinamakan dengan I/O. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat. Memori. Di sistem ini memori adalah
urutan byte yang dinomori seperti sel atau lubang burung dara masing-masing berisi sepotong kecil informasi. Informasi ini mungkin menjadi perintah untuk mengatakan pada komputer apa yang harus dilakukan. Sel mungkin berisi data yang diperlukan komputer untuk melakukan suatu perintah. Setiap slot mungkin berisi salah satu, dan apa yang sekarang menjadi data mungkin saja kemudian menjadi perintah. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka binar. Informasi yang belum berbentuk binar akan dipecah dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Pemrosesan. Unit pengolah pusat atau CPU atau Central Processing Unit berperan untuk memproses perintah yang diberikan oleh pengguna komputer. Mengelolanya bersama data-data yang ada di komputer. Unit atau peranti pemrosesan juga akan berkomunikasi dengan peranti input, output, dan storage untuk melaksanakan instruksi yang saling terkait. Masukan dan hasil. I per O membolehkan komputer mendapatkan informasi dari dunia luar dan menaruh hasil kerjanya di sana. Dapat berbentuk fisik atau hard copy atau non-fisik soft copy. Ada berbagai macam alat I per O, dari yang akrab keyboard, monitor, disk drive, ke yang lebih tidak biasa seperti webcam, kamera web, pencetak, pemindai, dan sebagainya. Instruksi. Perintah yang dibicarakan di atas bukan perintah seperti bahasa manusiawi. Komputer hanya mempunyai perintah sederhana dalam jumlah terbatas yang dirumuskan dengan baik. Perintah biasanya dipahami kebanyakan komputer ialah menyalin isi sel 1, 2, 3 dan tempat tiruan di sel 4, 5, 6. Menambahkan isi sel 666 ke sel 042. Instruksi diwakili dalam komputer sebagai nomor kode untuk menyalin, mungkin menjadi 001. Misalnya, suatu himpunan perintah khusus yang didukung oleh komputer tertentu diketahui sebagai bahasa mesin komputer. Arsitektur komputer kontemporer menaruh ALU atau unit kontrol ke dalam satu sirkuit terpadu yang dikenal sebagai unit pemrosesan sentral atau CPU. Biasanya memori komputer ditempatkan di atas beberapa sirkuit terpadu yang kecil dekat UPS. Alat yang menempati sebagai besar ruangan dalam komputer adalah ancillary system, misalnya untuk menyediakan tenaga listrik atau alat A per O. Pemrograman. Pemrograman komputer adalah daftar besar perintah untuk dilakukan oleh komputer. Barangkali dengan data di dalam tabel, banyak program komputer berisi jutaan perintah. Banyak dari perintah itu dilakukan berulang kali. Sebuah komputer pribadi modern yang umumnya pada tahun 2003 bisa melakukan sekitar 2 sampai dengan 3 miliar perintah dalam sedetik. Sistem operasi. Sistem operasi adalah semacam gabungan dari potongan kode yang berguna. Ketika semacam kode komputer dapat dipakai secara bersamaan oleh beraneka ragam program komputer, setelah bertahun-tahun, pemrograman akhirnya memindahkan ke dalam sistem operasi. Sistem operasi menentukan program mana yang akan dijalankan, kapan, dan alat yang mana, seperti memori atau I per O, yang mereka gunakan. Bagian-bagian komputer. Komputer terdiri dari 2 bagian besar, yaitu perangkat lunak atau software dan perangkat keras atau hardware. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware terdiri dari pemrosesan atau CPU sebagai unit pengelola data, memori RAM, tempat penyimpanan data sementara, hard drive, media penyimpanan data semi permanen, perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diproses oleh CPU seperti mouse, keyboard, dan tablet. Kemudian perangkat keluaran, media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pemrosesan CPU seperti monitor, speaker, handset, plotter, proyektor, dan printer. Kemudian bagian yang kedua ialah perangkat lunak atau yang disebut dengan software. Sistem operasi program dasar pada komputer yang menghubungkan penggunaan dengan hardware komputer.
Sistem operasi yang bisa digunakan adalah Linux, Windows, Microsoft OS. Tugas sistem operasi termasuk namun tidak hanya mengatur eksklusif program di atasnya. Koordinasi input-output, pemrosesan memori, serta instalasi software. Selanjutnya, program komputer merupakan aplikasi tambahan yang dipasang sesuai dengan sistem operasinya. Selanjutnya, slot pada komputer. Slot pada komputer terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah ISA atau PCI, slot untuk memasukkan kartu tambahan non-grafis. Yang kedua, AGP atau PCLE, slot untuk memasukkan kartu tambahan grafis. Yang ketiga, EDE, S atau SCSI atau SATA, slot ini untuk hard drive atau ODD. Yang keempat, USB, slot untuk memasukkan media plug and play, colok dan mainkan, artinya perangkat yang dapat dihubungkan ke komputer dan langsung dapat digunakan. Demikianlah penjelasan tentang komputer sejauh yang saya tahu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tak lupa juga saya ucapkan permohonan maaf apabila dalam penjelasan materi terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.